Ini jadi duitnya, soalnya ini lumayan jadi duit dan ini jadi momok. Setelah itu dalam keadaan saya kasih 10 tadi, ya, saya blower sampai kita dapat dia bergerak. Ngerti nggak Pak? Jadi saya ambil, multitester, sama persis Pak ya. Pasang dikali 10, pasang dikali 10, ya. Terus ini kuncinya di sini. Merahnya saya taruh di ground, oke? Merahnya taruh di ground, hitamnya taruh di positif. Ini kuncinya, ngerti nggak Pak? Jadi saya balik ya, saya ulangi. Ini kalau kita ngukur biasa, ya, dia naik sekian. Setelah itu ini saya balik, ini saya kali 10. Kita kali 10. Pak, saya ngerokok. Ini merahnya di negatif, hitamnya di positif, betul? Nanti dia naik seperti itu, gitu ya? Naik seperti itu. Setelah itu saya ambil blower. Ambil blower, panasin di seputar semua IC kita panasin sampai dapat bergerak. Lihat itu bergerak nggak? Naik nggak? Naik nggak? Naik. Berarti disitulah shortnya. Ngerti nggak Pak? Disitulah letak shortnya. Sekarang tinggal diangkat IC-nya. Ini rahasia loh Pak. Jangan bilang-bilang. Cukup kita 140 orang aja yang tahu ya. Curiga ntar ada yang upload nih. Cendolnya kan? Jangan Pak, ini duitnya lumayan Pak. Betul nggak? Short kecil itu momok kalau dapat cancel. Kita ukur lagi setelah diangkat. Itu hitamnya masih hitam, udah nggak short Pak ya? Betul nggak? Masih short nggak? Sudah tidak short, sudah tidak ada naik. Betul? Betul ya? Dan ini bukan handphone yang berbeda, handphonenya sama Pak. Ya, kita nggak suka ngarang-ngarang kasus. Mau lagi? Mau lagi? Saya rasa yang begini-begini jauh lebih bermanfaat daripada saya cuap-cuap. Betul nggak? Pulang bisa jadi duit. Betul nggak? Tinggal ingat nomor rekening saya, ntar saya SMS-in. Ya saya mah dapat amalnya aja dah. Satu lagi, short setelah on off. Sering dapat kasus nggak? Sering. Ya udah, kalau udah sering ya udah, kita lanjut yang lain. Karena tugas saya di sini ngelawak Pak. Short setelah on off. Short setelah on off itu short yang kalau tekan on off baru naik. Betul nggak Pak? Bisa menyebabkan mati total, bisa menyebabkan boros baterai, atau bisa menyebabkan setiap sekian menit mati. Misalnya kita masukin baterai nih, tek, hidup, ting ding 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 ding, gitu kan? Kok setiap 1 menit mati? Oh, watchdog ini, Om Alim ini. Ya, setiap 10 menit mati. Ternyata setelah kita cek pakai power supply, kalau kita ukur bolak-balik, ini enggak konslet. Tetapi begitu masalahnya adalah, begitu kita pasangkan power supply, pasif positif, pasang negatif, juga tidak konslet. Begitu tekan on off, baru sering. Nah ini handphone kan kita hidupin, hidup. Tapi harus di dalam terang. Ya. Nanti sekian menit ini CPU-nya panas, mati. Watchdog. Ya kan? Lumayan Pak kalau punya begini kita jadikan watchdog 300-400 ribu RPL ya. Jadi alat ini bisa memperbaiki RPL sekarang Pak. Beda ya. Tolong kasih aplaus. Alat ini hebat sekali ini. Bukan main ya. Supaya ngesot semuanya. Oke. Kita lihat demonya ya.
Ini contohnya sebuah handphone Cina lagi, kebetulan kasusnya banyak handphone Cina. Ini kalau kita lihat tekan on off naik Pak ya, segini ya. Normalnya harus segini aja ya. Ya, betul Pak ya. Normalnya harus segini aja. Ini untuk menyalakan lampu. Ya, tetapi ini lebih dari biasa. Nah ini handphone hidup. Ini handphone ini handphone mati ya kondisinya. Yang ini saya kerjakan mati ya. Nggak bohong, sumpah swear, nggak mati. Jadi begitu tekan on off dia naik tinggi seperti itu, agak kabur ya. Tapi masih kelihatan Pak ya. Dia naik tinggi seperti itu. Ini ciri-ciri bisa tingginya seperti itu, bisa lebih ya. Tergantung dia maunya kayak gimana, terserah dia. Ya, nih dia tinggi. Nah, caranya adalah dengan nyuntik tegangan. Dengan nyuntik tegangan. Bagaimana maksud nyuntik tegangan? Ini caranya begini. Untuk kasus-kasus handphone Cina, saya cuma bilang dua, bahwa tegangan yang ada di handphone Cina itu cuma ada dua, yaitu tegangan sebesar, nggak usah tahu namanya deh, namanya nanti kita bawa materi. Yang perlu didalemin adalah bahwa tegangan di HP Cina itu cuma ada dua macam. Ada tegangan yang besarnya 1,8 volt, tegangan apa? Nggak usah pusing. Dan banyak tegangan yang besarnya 2,8 volt. Nanti penjelasannya ya. Jadi cuma dua tegangan. Nah, source setelah on off ini saya jelasin dikit ya source setelah on off ya. Udah perlu dijelasin nggak source setelah on off itu kok bisa terjadi? Bisa perlu. Jadi source setelah on off itu, jadi kita sebuah handphone di dalam handphone kita tahu bahwa ada yang namanya regulator, betul nggak Pak? Di mana apa fungsi regulator ini? Jadi ini yang perlu ditetapkan satu hal aja. Ini abal-abal ya, bahwa di dalam sebuah handphone butuh tegangan yang berbeda. Maksudnya begini, setiap sebuah fungsi misalnya CPU ya, misalnya CPU nih, di CPU itu sudah ditetapkan oleh pabrikan CPU, pabrikan yang bikin CPU, bahwa kalau mau CPU ini bekerja, dia butuh tegangan VIO 1,8 dan butuh V-core misalnya sekian. Nah, sementara tegangan yang masuk dari handphone kita, yang masuk dari baterai, sumber tegangan baterai Pak ya, betul nggak? Sumber tegangan yang masuk dari baterai ini rata-rata sekitar 3,7 volt, betul? Sementara misalnya si CPU ini, anggaplah CPU ini, CPU ini hanya butuh sebesar 1,8 volt. Ini udah ketentuan, jangan dikasih lebih. Kalau dikasih lebih mampus. 3,7 ini menjadi 1,8. Ini sering disebut namanya vibat Pak ya. Betul nggak? Tapi saya nggak setuju namanya vibat ini. Kenapa? Kalau saya pakai power supply maunya VPS. Betul nggak? 3,7 ditulis di skema juga saya nggak setuju. Kenapa? Kalau saya kasih power supply 5 volt, kan 5 volt harusnya. Betul nggak? Tapi itu cuma logika dasar-dasar biasa aja. Nah, fungsi dari regulator ini adalah menurunkan. Berapa besar yang diturunkan itu udah ada ketentuan. Ini sekian volt, dia turunkan sekian. Jadi nanti yang kita sebut IC power di handphone, sering Pak ya namanya IC power ya. Kenapa disebut IC power? Karena mungkin di dalamnya banyak regulator Pak ya. Bahwa di sini nanti ada output. Yang pernah dengar VIO, yang pernah dengar VANA, yang pernah dengar VAUX atau apapun tegangan outputnya. Ini di dalam IC power ini itu masing-masing mempunyai regulator sendiri. Ya, di dalam IC ini masing-masing punya regulator sendiri. Nah, tidak selamanya sebuah regulator itu harus di IC power. Tidak selamanya. Contoh konkretnya di sini. Ini sebenarnya tujuannya ke sini Pak ya. Misalnya kita ambil handphone yang paling sering lah, yang kita sering kerjakan, misalnya N70. Nah, tidak selamanya sebuah regulator itu harus bentuknya di IC power. Tapi ini saya dapat satu sampel yang bagus banget. Misalnya ini, AP regulator misalnya. Ini adalah sebuah regulator. Fungsinya apa? Fungsinya merubah vibat sebesar 3, sekian volt atau berapapun itu menjadi sebuah output yang kebetulan namanya VDDR-AP. Yang kebetulan namanya VDDR-AP. Bisa namanya apa aja. Yang namanya hang data